Ingat nggak waktu kecil kita pernah dapat duit dari nenek atau kakek? Terus tiba-tiba uangnya diambil sama ibu kita. Dibilangnya mau disimpenin atau ditabungin biar kapan hari nanti kita bisa pakai. Berkali-kali hal itu terjadi di momen-momen yang berbeda. Terus waktu kita kepingin beli sesuatu, kita keingetlah uang itu. Tapi pas mau diminta, rasanya kok segan ya? Sewaktu ditanya, uangnya katanya entah ada di mana. Disuruh lupain aja. Atau momen ketika Anda dikasih uang untuk bayar SPP, tetapi di sekolah teman Anda minjem duit SPP itu buat dipakai main judi online. Awalnya nggak ngasih, tapi karena dia rada preman mintanya, ya Anda mau nggak mau ngasih itu uang. Dijanjin kalau menang bisa balik modal plus dapat keuntungan, tapi kalau kalah, uang SPP Anda raib dan teman Anda nggak bisa dimintain ganti rugi karena ya kalah. Uang hilang, SPP nggak kebayar, dimarahin ortu lagi. Dua skema itu adalah pengandaian yang paling dekat saat membayangkan Danantara, Badan Pengelola Investasi Buatan Pemerintah, yang kemunculannya terasa tiba-tiba dengan jalan yang penuh pro kontra. Sebagai sebuah konsolidasi kekuatan ekonomi dari badan usaha milik negara, Danantara diciptakan untuk memaksimalkan kekayaan negara melalui investasi strategis. Tapi ketika keinget cerita uangnya tadi, yang dikasih kakek nenek tadi, dan susah dimintain lagi ke orang tua kita, Danantara juga memiliki kesamaan namun dalam skala yang lebih besar. BPK dan KPK nggak bisa mengaudit, dan kalau misalkan lembaga ini rugi, katanya orang-orang yang ada di dalamnya tidak bisa dimintai pertanggungjawaban hukumnya. Wah, kok bisa ya? Dan ingat nggak cerita judi yang dilakukan pakai uang SPP teman tadi? Uang dari Danantara akan diinvestasikan dengan cermat oleh pemerintah Indonesia. Kalau berhasil itu bagus, tapi kalau rugi, wah, bisa kolaps perekonomian negara kita. Bayangin aja, 14.000 triliunan rupiah bisa 2 kali lipat hasilnya kalau pengelolaannya benar. Tapi kalau tidak, jeng-jeng. Karena ketidakpastian aturan dalam melakukan pengawasan penggunaan dana yang didapat dari masyarakat, banyak warga akhirnya melakukan beberapa hal yang tentunya akan mempengaruhi perekonomian makro kita. Salah satu contohnya money rush atau penarikan uang besar-besaran dari bank BUMN. Wah, apalagi nih? Kenapa masyarakat kerasa antipati? Sepertinya ada beberapa hal yang terlewat dari pemerintah saat membuat rencana Danantara ini ya. Sejauh mana kita bisa jeli melihat pergerakan yang diinisiasi pemerintah selaku regulator yang menciptakan BPI Danantara? Apakah ini benar-benar demi kemakmuran masyarakat atau hanya milik segelintir pihak? Mari bersiap-siap menganalisa berbagai hal yang muncul dan apa dampaknya Danantara ini bagi kita semua. Penggunaan uang dimulai dari pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan. Bagaimana kita bisa aman secara finansial jika kebutuhan pokok belum terpenuhi, kan? Oleh karena itu, prioritas pertama dalam mengelola keuangan adalah memastikan bahwa pengeluaran untuk makanan, tempat tinggal, dan kebutuhan esensial lainnya itu selalu terjamin. Setelah itu barulah kita bisa memikirkan pengeluaran sekunder seperti hiburan, transportasi yang lebih nyaman, atau gaya hidup. Namun, menghabiskan semua pendapatan tanpa menabung itu bisa berisiko, sehingga penting untuk menyisihkan sebagian untuk dana darurat dan perlindungan keuangan seperti asuransi. Setelah kondisi keuangan lebih stabil, langkah berikutnya adalah menabung untuk tujuan jangka pendek serta berinvestasi agar uang dapat berkembang seiring waktu. Dari sini kita bisa melihat bahwa investasi merupakan sebuah langkah kesekian dalam melakukan manajemen keuangan. Namun, hal berbeda dilakukan oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau disingkat BPI Danantara. Sumber dana ini utamanya berasal dari efisiensi anggaran kementerian lembaga yang awalnya digadang-gadang untuk membiayai makan bergizi gratis. Kemunculan efisiensi ini awalnya juga banyak menimbulkan polemik di masyarakat. Seperti yang sempat saya bahas di video di atas ini ya, karena efisiensi dilakukan di saat ekonomi Indonesia melemah, itu pada saat deflasi menguat, PHK mencuat, masyarakat dipaksa kuat dengan mengais tabungan yang nilainya turun semakin cepat. Ketika dana pemerintah seharusnya diarahkan ke sektor padat karya agar lowongan kerja tercipta, belanja pemerintah malah dipakai ke investasi yang tidak menyentuh langsung ke masyarakat. Yang mengejutkan, dana efisiensi yang ditarget ratusan triliun difokuskan ke makan bergizi gratis yang beberapa waktu lalu diumumkan bahwa dana ini juga akan digunakan untuk permodalan Danantara. Jadi secara manajemen keuangan, kita bisa melihat bahwa uang yang digunakan untuk membiayai proyek investasi ini tidak pure uang dingin ya. Seperti kita lihat, uangnya berasal dari efisiensi anggaran. Dan sayangnya ini berefek langsung kepada masyarakat.
Efisiensi anggaran ini menimbulkan berbagai hal seperti pemotongan gaji, pemutusan tenaga honorer, dan lainnya. Bahkan ada beberapa kementerian dan lembaga yang nggak juga. Ada kok yang nggak kena efisiensi, kalau nggak salah DPR MPR itu ya. Tapi ya udahlah. Nah, modal tambahan dana berikutnya untuk Danantara itu berasal dari dividen BUMN tahun ini. Melalui konsep untuk menjadi induk atau selanjutnya kita sebut holding dari BUMN, Danantara berhak untuk mengelola segala aset dan kekayaan negara, sehingga Danantara juga disebut super holding BUMN. Ada juga pos pendanaan lainnya berasal dari pos bagian anggaran bendahara umum negara atau BABUN yang telah didapatkan angkanya berdasarkan penghematan yang dilakukan oleh negara sejak tahun-tahun sebelumnya. Banyak ahli dan ekonom berpendapat bahwa kemunculan angka permodalan Danantara ini sangat membingungkan karena angka-angka tersebut muncul secara tiba-tiba, terlebih pada sektor bagian anggaran bendahara umum negara yang masih sulit memahami kapan dan di mana adanya penghematan dari tahun-tahun sebelumnya. Bagian anggaran bendahara umum negara termasuk ke dalam bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam anggaran kementerian atau lembaga, serta dikelola langsung oleh Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara. Untuk case ini, Presiden dan Menteri Keuangan telah menyesuaikan BABUN untuk satuan pengelolaan belanja lainnya mencakup kebijakan terkait antisipasi kegiatan tanggap darurat dan penanggulangan bencana, serta cadangan belanja negara dan juga cadangan pendidikan. Sungguh langkah yang ambisius ya, apalagi baru saja Presiden dan Wakil Presiden kita melewati 100 hari tugasnya. Sebenarnya apa sih yang ingin dicapai dengan dana sebesar itu? Apalagi keputusan ini diambil di saat Indonesia menghadapi tekanan ekonomi yang cukup masif. Tetangga kita, Singapura, menjadi percontohan dalam membangun Danantara. Di saat mereka memiliki Temasek Holdings, sebuah perusahaan milik Singapura yang memiliki pemegang saham tunggal langsung di bawah Menteri Keuangan, tetapi dikelola secara independen, atau dengan kata lain, tidak ada campur tangan pemerintah maupun politik tertentu untuk mengelola semua aset yang ada di sana. Semua dikerjakan layaknya perusahaan yang memang berfokus pada pengelolaan dana investasi. Soal sumber dana, Temasek memakai dana yang tidak dipakai oleh pemerintahannya untuk belanja dan bukan juga merupakan dana darurat dan sebagainya. Modal awal berupa aset dan saham perusahaan yang sebelumnya dikelola langsung oleh pemerintah. Income Temasek meliputi investasi modal, berbagai sektor seperti sektor transportasi, industri, layanan keuangan, telekomunikasi, media, teknologi, konsumen, dan real estate yang dimana nilai keuntungan ini diputar lagi untuk investasi baru dan pertumbuhan portofolio. Selain itu, Temasek mendapatkan pemasukan tambahan dari dividen beberapa perusahaan dan dana investor dari penerbitan obligasi global. Berkat strategi pemutaran uang dingin ini, Temasek memiliki portofolio 389 bilion Singapura dolar atau 4.722 triliun rupiah. Angka yang terus berputar untuk kebutuhan pemenuhan ekonomi global pemerintahan Singapura. Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset negara Singapura, Temasek diawasi dalam beberapa mekanisme, diantaranya 1. Kementerian Keuangan Singapura yang bertindak sebagai pemegang saham utama. 2. Dewan Direksi yang terdiri dari para profesional independen yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis dan memastikan praktik tata kelola perusahaan yang baik. Ketiga, Presiden Singapura sebagai entitas dan menjaga cadangan kekayaan Temasek serta sebagai penanggung jawab konstitusional. Keempat, auditor independen yang bertugas memastikan transparansi laporan keuangan dan kepatuhan terhadap standar internasional. Yang kelima, investor global dan publik yang dimana dapat melihat laporan tahunan yang diterbitkan dan dapat diakses secara bebas. Tujuannya, ya, sudah tentu menjaga transparansi dan menjaga akuntabilitas dana masyarakat yang digunakan untuk berinvestasi. Nah, poinnya sudah kita dapat ya. Temasek mengelola dana dingin dengan sistem penggunaan dana secara independen dan audit yang juga transparan serta akuntabel. Ini adalah sebuah contoh yang bagus. Tapi ada nggak contoh yang buruk? Ada dong. Tetangga kita, satu lagi, Malaysia, pernah mengalami masa gelap saat mengalami skandal 1MDB atau One Malaysia Development Berhad. Secara konsep sama seperti Temasek, tapi sialnya, dana triliunan rupiah tersebut diselewengkan dan menyeret mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak. Dana yang dikumpulkan dengan tujuan untuk diinvestasikan berakhir raib, dan Najib Razak menerima kucuran dana sebesar 11 triliun rupiah ke rekening pribadinya.
Pelaku kunci kasus ini yang bernama Joe Low sampai saat ini tidak tertangkap dan bahkan menjadi buronan Interpol. Akibat hal ini, Malaysia menderita hutang negara yang sangat besar. Publik menjadi marah dan kepercayaan publik pun hancur, baik kepada siapapun yang terlibat secara langsung atas penyalahgunaan uang mereka. Dari kasus ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa proses pengawasan dan akuntabilitas 1MDB berjalan tidak transparan. Bahkan ada juga tekanan kepada mantan auditor untuk menyetujui amandemen audit 1MDB itu. Nah, kalau Danantara kira-kira lebih condong kemana? Mengelola dana yang besar apalagi berasal dari uang panas masyarakat memerlukan strategi dan keilmuan yang mumpuni. Bukannya tidak mungkin jika Indonesia akan gemilang dengan modal awal 14 ribuan triliun, dikonsentrasikan pada proyek strategis dan penanganannya tepat. Hasilnya pasti bisa kembali berlipat-lipat. Tapi, pelan-pelan. Mari kita melihat dasar hukum pelaksanaan Danantara. Berdasarkan pengesahan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang menjadi undang-undang yang dilakukan pada 4 Februari 2025, menjadikan revisi Undang-Undang BUMN ini menjadi payung hukum pendirian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. Poin yang menarik di sini, Presiden memegang kuasa atas pengelolaan BUMN dan kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN. Yang selanjutnya pembagian kekuasaan ini dibagi kepada Menteri BUMN dan juga BPI Danantara. Nah, tugas dari Menteri BUMN adalah menetapkan kebijakan umum dengan persetujuan Presiden alias regulator aja. BPI Danantara berposisi sebagai badan hukum yang sepenuhnya dimiliki pemerintah dan bertanggung jawab langsung pada Presiden. Selain itu, tugasnya adalah mengelola dividen BUMN. Semuanya berpusat pada komando Presiden. Yang tidak kalah penting disimak adalah skema pemeriksaan yang harusnya dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Harus mendapatkan persetujuan atau permintaan dari DPR. Hal ini mencegah proses audit yang independen karena berpotensi adanya campur tangan kepentingan yang sangat besar. Ini dana 14 ribuan triliun loh. BPK dan KPK tidak bisa dilibatkan secara langsung. Ini bahaya nih. Bisa memunculkan potensi korupsi. Padahal dana APBN yang nilainya 3 ribuan triliun saja itu diawasi BPK dan KPK. Ini yang dananya lebih besar malah nggak diawasi. Wah, bisa bahaya nih. Nah, selanjutnya ada pada pasal 3Y yang menyatakan bahwa Menteri BUMN, Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana BPI Danantara tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian apabila dapat membuktikan 4 poin. Seperti kerugian itu bukan bagian dari kelalaiannya, jika sudah berusaha dan benar-benar hati dalam pengurusannya, tidak memiliki kepentingan pribadi dan benturan keinginan, dan sepanjang keempat hal itu tidak bisa dibuktikan, maka ya semuanya susah untuk diminta pertanggungjawaban hukum. Hal yang sama juga terangkum dalam pasal 9F yang intinya direksi BUMN itu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum jika Danantara mengalami kerugian. Nah, sembari beberapa informasi ini berjalan, hal-hal mengejutkan kembali muncul dari petinggi negara kita akan idenya untuk mengajak ormas, agama, dan jajaran mantan presiden untuk mengawasi super holding ini. Padahal kalau dilihat idealnya ya, pengawasan itu kan sebaiknya dilakukan oleh pihak yang kompeten dan memiliki integritas tinggi dalam tugasnya. Serta terjadinya transparansi pada saat audit dan memberikan informasi teranyar pada publik dalam kurun waktu yang telah dijadwalkan. Bukan disiapkan atau mendapat persetujuan anggota dewan saat melakukan audit. Dan juga katanya menghindari model negara kapitalis Eropa, Amerika, atau Cina jika ingin bersaing menjadi negara maju. Seperti yang diutarakan oleh salah satu ketua organisasi masyarakat. Semua tidak pada substansinya nih, terkesan dipaksakan dan cocologi. Padahal beberapa waktu sebelumnya, banyak informasi mengenai premanisme ormas yang membuat banyak investor itu kabur dari Indonesia. Kini menggunakan ormas untuk melakukan pengawasan, serta untuk mantan presiden. Ya, bukannya mengecilkan posisi Bapak dan Ibu mantan presiden nih yang terhormat, tapi melihat Danantara sebagai lembaga keuangan khususnya investasi, apakah cukup tepat mengajak beliau-beliau tersebut yang tidak memiliki kapabilitas khusus dalam ekonomi dan keuangan? Kenapa bukannya malah tidak para akademisi, misalkan dosen atau guru besar di bidang keuangan, ahli keuangan BI, OJK, industri keuangan yang benar-benar mengerti seluk-beluk keuangan yang diajak? Kalau seperti ini, apakah Indonesia benar-benar bertaruh atau bisa dibilang mempertaruhkan segalanya khususnya kekuatan ekonomi negara di Danantara?
Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Apakah Anda adalah pihak yang berpikir positif dan berani meyakinkan kita semua bahwa masa depan Indonesia akan cerah melalui Danantara? Atau Anda adalah pihak yang kritis dan bisa melihat sesuatu yang tidak pernah diembuskan oleh kanal pemerintah tentang keganjilan Danantara ini dan berpotensi membuat Indonesia gelap? Saya Bligong Yuda, dan inilah sesi Tukar Pikiran.